Ya, saudara, kita lanjutkan dialog kita. Kita masih bersama dengan Prof. Oman Fathur Rahman, Jubir Kementerian Agama, dan juga ada Pak Zaki Zakaria dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMFURI. Saya ke Pak Zaki. Pak Zaki, jadi setelah adanya kejadian kemarin di gelombang pertama dan kedua, pasti ada evaluasi. Tapi sebelum masuk ke evaluasi, adakah imbauan khusus dari Kerajaan Arab Saudi kemudian kepada kita di Indonesia untuk memberangkatkan kembali jemaah umroh? Ini ada syarat yang diperketat nggak atau seperti apa? Ya, terima kasih Mas Irianda. Memang betul tanggal 19 November kemarin, ini Gaca atau Angkasa Puranya Saudi telah mengeluarkan surat edaran memastikan agar semua penerbangan mewajibkan seluruh penumpangnya mengisi disclaimer atau surat pernyataan kesehatan. Di situ memang ini sifatnya memang menegaskan. Jadi Gaca mewakili pemerintah Arab Saudi membuat surat edaran. Nah, ini menegaskan agar semua penumpang termasuk penumpang umroh ini mengisi disclaimer, surat pernyataan kesehatan dan juga aturan-aturan. Aturan menjaga protokol kesehatan, aturan tidak yang mempunyai penyakit tertentu, misalkan tidak boleh berangkat. Dan juga di situ dalam surat edaran itu bahkan menegaskan di akhir bahwa bagi yang melanggar aturan ini akan didenda sampai 500.000 real atau lebih kurang 2M lebih ya, dan juga penjara. Nah, ini surat edaran terbaru yang 19 November kemarin kita dapat. Maaf Pak Zaki, di penjara? Bahkan jadi tuntutannya denda dan penjara atau kedua-duanya. Oke, jadi ini penting betul ya untuk diketahui jemaah umroh yang kemudian akan berangkat ya? Ya, betul, karena di pesawat, di dalam pesawat kita harus mengisi semua penumpang, baik umroh atau non umroh itu harus mengisi itu. Nah, ini di situ disebutkan diantaranya proses karantina 3 hari sampai 7 hari tambahan jika ditemukan yang positif itu dicantumkan. Jadi jamaah juga perlu mengetahui inilah kunci keberhasilan umroh di masa pandemi yang terpenting seperti nasihat Prof. Oman sebelumnya, bahwa PPIU wajib mengedukasi seluruh jamaahnya, termasuk aturan-aturannya, kedisiplinan yang harus dipenuhi oleh jamaah. Karena masalah aturan dan regulasi ini ada 2. Yang pertama yang dikeluarkan Kemenak, dalam hal ini melalui KMA 719, dan juga regulasi yang dikeluarkan Arab Saudi. Nah, kedua aturan inilah, regulasi inilah, panduan inilah yang perlu kita sosialisasikan kepada seluruh jamaah umroh. Oke, Pak Zaki, kalau hingga saat ini sendiri jemaah yang masih tertunda keberangkatannya semenjak pandemi COVID-19 ini ada berapa sejauh informasi yang Anda dapatkan? Informasi yang saya dapatkan sampai saat ini memang jamaah tertunda yang sudah mendaftar dari sebelum pandemi, ini 59.000 jamaah. 59.000 jamaah ini hanya 44% saja yang memenuhi syarat dari segi aturan umur yang 18 sampai 50 tahun, mohon maaf. Nah, dari 59.000 ini hanya 44% saja yang memenuhi syarat dari segi umur. Nah, ini yang memang perlu kita siapkan untuk berangkatkan. Tapi di pembukaan umroh yang pertama ini, tahap ketiga ini, memang kita masih juga mengkaji keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi jamaah, sehingga memang kita belum menjadwalkan secara penuh untuk jamaah-jamaah yang tertunda sebelum masa pandemi ini. Ya, tapi insya Allah nanti ketika kita evaluasi memang sudah aman, nyaman, dan juga ini insya Allah kita akan mulai programkan, jadwalkan jamaah-jamaah yang tertunda ini. Ya, yang sekarang ini masih tahapnya kita juga masih mengkaji, masih uji coba juga. Itu dia, penting sekali kemudian untuk mensosialisasikan, mengedukasi lagi kepada calon jemaah ya, tentunya Pak Zaki, tentang aturan-aturan apalagi yang tadi Anda sebutkan, bagaimana kemudian kalau ada yang tidak mengikuti aturan di Arab Saudinya pun ini bisa disanksi kepada pribadi tersebut. Pak Zaki, saya tertarik juga membahas yang tadi Anda sebutkan, ketika di gelombang pertama, gelombang kedua ini ada beberapa orang, ada 13 orang total yang positif COVID-19 di sana.
Anda sebutkan tadi ada yang kurang patuh, ada yang saling kunjung mengunjungi. Faktanya di lapangan waktu itu seperti apa, Pak? Kok bisa seperti itu? Nah, memang ini kan pengalaman pertama kami berangkat umroh ya dari Indonesia, grup pertama ini. Nah, kita juga pertama kaget juga harus dikarantina 3 hari pertama di sana. Nah, selama karantina tidak boleh keluar dan bahkan PCR hari kedua juga kita baru tahu ketika sudah berangkat di sana hari kedua harus PCR. Ya. Nah, ketika aturan-aturan ini kita alami pertama, kita mungkin belum semua jamaah paham dan pentingnya mematuhi kedisiplinan karantina ini. Karena memang di grup pertama, kedua ini kebanyakan adalah penyelenggara ya, owner travel yang ingin meninjau, namanya owner travel. Kadang-kadang dia juga merasa kenal dengan muasasah, merasa kenal mungkin kurang. Dan yang terpenting adalah kita belum memahami sejauh mana kedisiplinan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu banyak di antara kami mencoba turun ke lobi, mencoba ke kamar sebelah, bahkan ada yang senam bersama untuk Justru maksudnya baik ya untuk mengurangi menjaga imun gitu ya? Iya, memang maksudnya baik. Yang saya pahami dari teman-teman yang melaksanakan itu, cuma karena terdeteksi oleh muasasah, diketahui ini menjadi temuan mereka yang kurang baik. Di antaranya ada juga yang turun ke lobi itu. Jadi kalau dari muasasah dan Kementerian Haji itu selalu menunjukkan tiga foto sih, 3 foto dan video itu saja. Jadi mereka menganggap dari grup pertama ini ada yang kurang disiplin begitu. Oke, Prof. Oman. Prof, kalau melihat hal tersebut, ini kan menjadi evaluasi tersendiri juga bagi Kementerian Agama. Nanti koordinasi ke depannya dengan para penyelenggara umroh ke depannya seperti apa komunikasinya? Apakah akan kemudian ada kebijakan baru yang akan dikeluarkan atau memang sistemnya akan diperketat atau seperti apa nantinya, Prof? Ya, sebetulnya ini semua sudah kami mitigasi ya. Setidaknya sejak 1 bulan sebelum tanggal 1 November, kami kan membahas regulasi KMA 719 ini dengan beberapa teman dari PPIU, dengan asosiasi juga gitu ya. Itu mengapa dalam protokol kesehatan di Sub-B misalnya ada poin tentang ini kita harus mitigasi, bisa jadi kebijakan di Arab Saudi itu dinamis, ketentuannya bisa berubah-ubah, dan nyatanya kan memang demikian. Itu mengapa dalam KMA itu kami betul-betul tekankan bahwa PPIU bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, di perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Nah, kami senang sekali bahwa ketika turun ke lapangan itu dari PPIU juga sangat kooperatif ya, dari para pemilik travel, sadar betul bahwa memang tidak enak di karantina itu gitu, tapi itu konsekuensi dari kita memang masa-masa awal gitu ya, belum paham betul tadi istilah Mas Zaki. Ini pelajaran lah buat kita semuanya, meskipun beberapa poin itu kan sudah kita ketahui ya, soal kewajiban karantina yang 3 hari. Memang kewajiban swab itu kan tidak muncul dalam dekret raja juga. Sehingga kami dari Kementerian Agama juga, ternyata ada ya kebijakan seperti itu, harus di swab gitu. Nah, itu mengapa kita menekankan ke depan, saya menekankan 2 hal sejak awal setelah evaluasi itu. Pertama, saya ingin mengulang yang tadi soal edukasi itu. Edukasi itu betul-betul disampaikan sedetil mungkin. Kalau memang kira-kira pahit, menyulitkan, banyak masyakohnya begitu, mungkin jemaah kan akan memutuskan, saya tidak dulu misalnya. Itu tidak apa-apa. Meskipun kami tetap membuka kemungkinan untuk itu, silakan. Dan kami menyarankan kepada PPIU supaya mengutamakan jemaah yang kemarin tertunda kan ya, sebisa mungkin gitu ya. Dan kedua, setelah edukasi itu disiplin. Sekali lagi disiplin sejak sebelum berangkat, ketika di jalan, sama perjalanan ketika melaksanakan ibadah umroh. Ya, Prof. Oman mungkin bisa dijelaskan sedikit, dibuka sedikit begitu ya kalau bahasa saya. Komunikasi pemerintah kita dengan khususnya Kementerian Haji Arab Saudi, Haji dan Umroh, apakah kalau ada kasus lagi ke depannya ini bisa tiba-tiba perjanjiannya memang akan ditutup begitu? Atau ini akan tetap dijalankan seperti apa yang sudah dijalankan kemarin di gelombang pertama dan kedua, Prof. Oman?
Ini kan sebetulnya pertama umroh itu kan memang tidak G2G ya, ini kan B2B kan ya. Nah tetapi kami dari Kementerian Agama tetap kemarin ketika turun ke lapangan, kami juga datang ke Kementerian Haji dan Umroh, kami ketemu dengan Asdep Umrohnya lah begitu, kami menyampaikan berbagai aspirasi dan sebetulnya pihak Saudi itu sangat membutuhkan kita, sangat membutuhkan jemaah Indonesia yang sangat banyak ya, jemaah umroh dan juga haji tentu saja. Selain Pakistan misalnya yang kemarin diberi kesempatan. Kami kan melalui Pak Dubes di sana, Dubes luar biasa Indonesia di Riyadh, kami juga memohon untuk terus berkomunikasi dengan otoritas Saudi. Kemudian dengan Pak Konjen kami ketemu, dengan Konsul Haji juga kami minta supaya Konsul Haji terus intens berkomunikasi dan alhamdulillah apa yang diketahui oleh tadi disampaikan oleh Mas Zaki itu juga kita pantau terus berapa jemaah umroh yang akan berangkat pada hari ini gitu ya. Hanya saja kami mencoba proporsional berdasarkan kewenangan kami meminta pelaporan untuk efektifnya pengawasan. Karena kalau tidak ini bukan hanya untuk keselamatan travel saja, bisnis, bukan untuk keselamatan jemaah saja, tapi ini untuk menjaga pelindungan terhadap bangsa secara keseluruhan. Karena kalau ada umroh ini menimbulkan penyebaran COVID, misalnya ketika pulang, itu kan kita semua yang bahaya gitu Prof, ya. kemudian itu tanggung jawab kami di Kementerian Agama. Ya, Prof. Kemudian ini terakhir sebelum saya ke Pak Zaki lagi, Prof. Apa kemudian sanksi yang bisa dikenakan ke para penyelenggara umroh ini apabila memang belum bisa mengikuti atau bisa mengikuti dengan baik aturan-aturan yang disarankan juga dari Saudi Arabia atau hanya teguran saja? Terkait sanksi itu kan sudah diatur juga di dalam regulasi kita di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Meskipun ada revisi tentu saja dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Misalnya kalau melihat Undang-Undang Nomor 8 itu kan dimulai dari teguran lisan, kemudian kalau ternyata berlanjut itu ada penangguhan izinnya dan terakhir itu ya pencabutan izinnya itu kalau ada pelanggaran dari PPIU gitu ya. Apalagi kalau melihat Undang-Undang Cipta Kerja sebetulnya ya bahkan ada denda segala ya mungkin itu nanti bisa kita bicarakan dalam kesempatan yang lain ya. Baik. Dalam situasi yang sekarang seperti pandemi ini kita berharap tidak sampai ke situ karena ini kan force major ya. Kementerian Agama juga tentu mentoleransi misalnya keharusan pelaporan itu kan sebetulnya 7 hari sebelum berangkat misalnya ya. Nah tetapi kan kita mentoleransi dalam situasi seperti ini, yang penting itu ada kerjasamanya untuk pelaporan. Tapi kalau misalnya terbukti ada pelanggaran, kami mendapat amanah dari undang-undang itu kan untuk melakukan pelindungan terhadap jemaah. Jadi ya kita mohon maaf mungkin tidak akan ragu-ragu untuk memberikan tindakan kalau itu dapat membahayakan jemaah. Intinya koordinasi dan komunikasi justru sekarang harus diperketat begitu ya, dikencengin lagi nih sabuknya untuk kemudian tidak malah merembet kemana-mana. Tadi seperti yang disampaikan Mas Zaki juga bisa sampai kemudian didenda dan juga disanksi pidana di Arab Saudi. Terima kasih sekali lagi Pak atau Prof. Oman Fathurrahman, juru bicara Kementerian Agama, kemudian Pak Zaki Zakaria dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia telah meluangkan waktu di Sapa Indonesia Air Pekan. Kita berharap yang terbaik untuk pelaksanaan umroh ke depannya bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih.